Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال عز من قال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin dan kaum muslimat, para pemirsa Roja TV, serta pendengar radio Roja dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, pagi hari ini kita bertemu kembali dalam kajian perjalanan setelah kematian yang kita ambil dari kitab Qiyamatus Sughra yang ditulis oleh Syekh Sulaiman Al-Ashqar. Ikhwah azinallahu wa iyyakum, kita sudah pelajari bahwasanya di saat manusia menjelang kematiannya itu merupakan saat-saat yang sangat kritis, di mana setan akan memanfaatkan kondisi seperti ini. Karena ini merupakan kesempatan dia yang terakhir untuk menyesatkan umat manusia. Saat-saat ini yaitu saat-saat yang tidak akan ditinggalkan oleh syaitan. Barang siapa yang ternyata tergoda, terbujuk dengan rayuan setan pada saat itu, maka celakalah dia. Namun barang siapa yang istiqomah di atas agama Allah, di atas akidah tauhid, maka itu merupakan awal dari sebuah kebahagiaan dan akan menyongsongnya kebahagiaan berikutnya yang jauh lebih besar. Ikhwa azinallahu wa iyyakum. Kemudian Syekh melanjutkan pembahasannya terkait dengan asbabu su'ul khatimah. Asbabu su'il khatimah. Sebab-sebab su'il khatimah. Ikhwah, khatimah maksudnya yaitu kesudahan. Su yaitu keburukan. Biasanya kalau orang Indonesia memahami hal ini, su'ul khatimah dengan husnul khatimah, ini satu kalimat ataupun lafaz yang sudah terbiasa di kalangan kaum muslimin, di lisan kaum muslimin Indonesia, dan mereka sudah memahami maknanya. Yang dimaksud dengan husnul khatimah yaitu husnul baik, khatimah yang berkesudahan, artinya kematian di sini maksudnya. Dia meninggal dalam keadaan baik. Seperti dia meninggal dalam keadaan beribadah kepada Allah, atau dia meninggal dalam salah satu yang disebut Rasulullah SAW sebagai mati syahid. Kebalikannya yaitu su'ul khatimah. Su artinya buruk, khatimah kesudahan. Artinya dia menyudahi usianya dengan satu hal yang buruk. Wal'iyadzubillah. Imma ketika dia meninggal dalam keadaan melakukan kemaksiatan, atau perkara apa saja yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi kita, menjauhkan kita dari su'il khatimah. Ikhwah rahimani Allah wa iyyakum.
eh, terkadang seorang itu menampakkan keislamannya, kemudian beramal, namun tidak jarang usianya dia akhiri dengan perbuatan-perbuatan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kematiannya menjelang, malah kematian itu datang di saat dia melakukan perkara yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Siddiq Hasan Khan menyebutkan dalam kitabnya tentang su'ul khatimah ini. Ini beliau sebutkan dalam Yaqadhatul Ula al-i'tibar. Beliau menyebutkan bahwa walahu asbabun yajibu 'alal mu'min ayyahtariza anha. Su'ul khatimah, kematian dalam keadaan yang buruk. Usia yang ditutup dengan kondisi yang buruk, yaitu dosa. Ini dikarenakan sebab-sebab yang seharusnya seorang mukmin menjauhkan diri dari sebab-sebab ini. Beliau mengatakan bahwasanya di antara sebab-sebab tersebut yang pertama yaitu minha al-fasadu fil i'tiqad. Rusaknya keyakinan. Keyakinan dia yang salah, keyakinan yang keliru. Di mana mungkin ada di antara kaum muslimin yang memiliki keyakinan-keyakinan, tapi sebenarnya keyakinan tersebut jelas bertentangan dengan akidah Islamiyah yang diajarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun dia seorang yang kelihatan soleh, dia kelihatan seorang yang zuhud, tetapi kalau keyakinannya keliru, keyakinannya, akidahnya bertentangan dengan akidah yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kezuhudannya, kesolehannya itu, ya, menjadi sia-sia, ya, menjadi sia-sia. Karena akidah merupakan asas dari keislaman seseorang. Jika akidahnya rusak, maka rusaklah semua amalannya. Kemudian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, permasalahannya adalah akidah ini, ya, akidah yang dia yakini kebenarannya, bahkan dia juga tidak menyangka kalau akidah ini akidah yang sesat ataupun yang rusak ataupun yang salah, ya, kecuali ketika datang kematiannya, kecuali ketika datang ajalnya. Barulah dia memahami, barulah dia mengetahui ternyata apa yang dia yakini selama ini itu salah. Tapi ikhwah, kesadaran yang seperti ini itu tidak ada guna sama sekali. Sama seperti yang telah kita bahas di kajian lalu, ketika seorang menjelang kematian, dia minta untuk dikembalikan. Hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbirji'un. Ketika datang kematian pada salah seorang mereka, qala rabbirji'un. Mereka berkata, "Ya Allah, kembalikan aku." Untuk apa dia kembali? Apa tujuannya minta kembali ke dunia? Apa tujuannya agar kematiannya ditunda? La'alli a'malu sholihan fima tarak. Dia katakan, agar aku bisa melakukan amalan soleh yang pernah kutinggalkan. Permasalahannya ini sudah menjelang kematian. Apapun yang dilakukan oleh seseorang, ikhwah, taubat, nasuhah yang dia lakukan, tapi di saat menjelang kematian, maka ini tidak ada gunanya sama sekali. Innallaha yaqbalu taubah minal abdi, innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yugharghir. Sungguhnya Allah menerima taubat seorang hamba selama dia belum yugharghir, artinya sebelum nyawanya sampai ke tenggorokan. Demikian juga hal ini. Ketika dia ternyata tersadar bahwasanya apa yang dia yakini selama ini itu salah, apa yang dia yakini selama itu keliru, tapi mirisnya dia mengetahuinya
di saat menjelang kematiannya, maka tidak ada guna sama sekali, ikhwah. Sangat disayangkan. Ini merupakan salah satu penyebab su'ul khotimahnya seorang, yaitu dia memiliki keyakinan yang salah, memiliki akidah yang salah. Walaupun dia menyatakan dirinya sebagai seorang muslim, walaupun KTP-nya tercantum bahwasanya agamanya adalah agama Islam. Allah Subhanahu wa ta'ala firman dalam surat Zumar ayat 47, "Wa badalahum minallahi ma lam yakunu yahtasibun." Dan Allah tunjukkan kepada mereka yang tadinya sesuatu yang malam yahtasibun, yang mereka tidak sangka. Apa yang mereka sangka benar, apa yang mereka sangka ini merupakan satu hal yang benar, ternyata salah. Allah tunjukkan akan kesalahan tersebut. Allah singkapkan akan kesesatan akidah yang dia yakini. Ya, itu menjelang kematian. Tapi disayangkan, ikhwah, jika kesadaran ini muncul ketika menjelang kematian. Ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Dalam soal Kahfi ayat 103 dan 104, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul hal unabbiukum bil akhsarina a'mala." Katakan ya Muhammad, maukah engkau aku beritakan dengan amalan yang paling merugi? Bil akhsarina a'mala. Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya. Yaitu mereka yang semasa di dunia melakukan amalan yang sesat. Wa yahsabuna annahum yuhsinuna sun'an. Tapi sayangnya mereka mengira mereka telah berbuat baik. Mereka mengira amalan yang mereka lakukan itulah adalah amalan-amalan kebaikan. Ini merupakan suatu hal yang jelas sangat merugi. Ikhwah, kalau seorang melakukan sebuah perbuatan buruk dan dia yakin itu sebuah keburukan, ya, dia yakin itu sebuah keburukan, satu saat dia bisa berubah dari keburukan ini. Seperti seorang kalau dia berbuat dosa misalnya, main judi misalnya, atau berzina misalnya. Dia lakukan itu dengan adanya keyakinan dalam hatinya bahwasanya ini dosa. Maka dalam masalah ini suatu saat besar kemungkinan dia akan taubat dari dosa tersebut. Karena apa? Karena dia tahu ini sebuah kesalahan. Beda halnya seorang yang meyakini suatu perbuatan adalah perbuatan yang benar. Padahal ini sebuah perbuatan yang salah. Dia merasa bahwasanya perbuatan yang dia lakukan, amalan yang dia lakukan, akidah yang dia yakini adalah akidah yang sesuai dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Amalan yang sesuai dengan tuntunan sunnah Rasulullah SAW. Dia kira seperti itu. Dia sangka seperti itu. Tapi ternyata nanti dia ketahui ternyata tidak sama sekali. Inilah amalan yang paling merugi, kata Allah Subhanahu wa taala. Karena apabila seorang meyakini sesuatu, ini suatu hal yang benar, apa yang dilakukan adalah suatu hal yang benar, apa yang dia yakini adalah sesuatu yang benar, maka dia akan membela habis-habisan. Karena dia yakin ini adalah sebuah kebenaran. Karena dia yakini ini adalah sebuah jalan yang hak. Tapi pada hakikatnya tidak, ikhwah. Ya. Kalau sudah seperti ini, dia akan membela. Makanya Rasulullah SAW pernah mengatakan, Innallah hajabat taubah an sahibal bid'ah hatta yada'ha. Sungguhnya Allah menutup pintu tobat bagi para pelaku bid'ah sampai dia tinggalkan kebid'ahan tersebut. Mengapa Allah tutup pintu tobat bagi pelaku bid'ah sampai dia tinggalkan? Ikhwah, karena seorang yang berbuat bid'ah, dia melakukan satu perkara, satu amalan, dia meyakini sebuah keyakinan bahwasanya itu adalah yang benar. Makanya dia nggak akan pernah taubat dari itu. Bagaimana mungkin dia taubat dari sesuatu yang benar?
Hatta yada'a, sampai dia tinggalkan. Kapan dia tinggalkan? Seorang pelaku bid'ah, seorang yang meyakini satu keyakinan yang salah itu salah, ya, itu setelah dia tahu bahwasanya, atau setelah dia sadar bahwasanya apa yang dia amalkan, apa yang dia yakini ternyata salah, barulah dia bisa taubat. Kalau enggak, dia enggak akan bisa taubat. Dia akan pertahankan sampai titik nyawa yang terakhir. Demikian ikhwah rahimanallah. Kalaupun dia terpaksa, ya, bertaubat dari itu, mungkin zahirnya saja, dalam hatinya dia tetap meyakini ini adalah perbuatan yang benar. Demikianlah dahsyatnya yang namanya keyakinan yang salah, ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Makanya ini kata Allah perbuatan yang paling merugi. Bil akhsarina a'mala. Qul hal unabbiukum bil akhsarina a'mala. Ya Muhammad, katakan kepada mereka, maukah kalian aku beritahukan tentang amalan yang paling rugi? Ya. Amalan yang paling rugi. Dia meyakini sesuatu tapi sebenarnya salah. Dia beramal sesuatu yang dia yakini benar ternyata salah. Demikian ikhwah a'azanallahu wa iyyakum. Oleh karena itu, ikhwah a'azanallahu wa iyyakum, seorang yang meyakini sesuatu, ya, meyakini sesuatu yang sebenarnya tidak benar, baik mungkin yang dia olah dengan akalnya atau dengan pemikirannya, atau dia sengaja mengambil pemikiran ini dari orang-orang yang mengolah satu akidah dengan hanya mengandalkan pikirannya, maka orang seperti ini bisa jatuh pada mara bahaya yang luar biasa, yang sangat besar. Karena hal itu, ikhwah, apapun yang dia lakukan, kezuhudan yang dia lakukan, kesolehan yang dia lakukan, itu tidak akan bermanfaat untuknya sama sekali. Sama sekali. Karena amalan yang baik, kezuhudan, itu hanya berfaedah apabila seorang yang memiliki keyakinan dengan keyakinan yang ada dasarnya dari Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang pertama, ikhwah. Yes, penyebab seorang itu meninggal dalam keadaan buruk, yaitu karena memiliki keyakinan yang salah, karena memiliki keyakinan yang keliru. Yang kedua, sebab su'ul khatimah yang disebutkan oleh Syekh Siddiq Hasan Khan, yaitu al-israru alal ma'asi. Mereka yang melakukan kemaksiatan terus-menerus. Dia sudah tahu itu sebuah kemaksiatan, tapi terus dia gandrungi. Dia tahu itu sebuah kemaksiatan. Dia tahu bahwasanya berjudi itu merupakan perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dia tahu dalilnya bahwa judi itu haram. Dia tahu dalilnya, tahu ayatnya, dia baca ayatnya. Tapi dia sulit meninggalkan. Tapi dia masih terus melakukan. Dia tahu perzinahan itu diharamkan. Dia tahu ayatnya, dia tahu dalilnya. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan, tetapi dia masih terus melakukannya. Dalam masalah ini, ikhwah rahimani Allah wa iyyakum, perlu kita ketahui bahwasanya seorang itu di saat dia hidup, apabila mayoritas perbuatannya yaitu melakukan kemaksiatan atau melakukan keburukan, maka di saat ataupun menjelang kematiannya, maka keburukannya itu akan datang kepadanya. Demikian. Demikian juga sebaliknya. Kalau dia dalam usianya, umumnya dia isi dengan ketaatan, maka kemungkinan besar ketaatan ini yang hadir pada dirinya di saat dia menjelang kematiannya. Demikian ikhwah. Ya, coba kita bayangkan kalau seandainya seorang itu yang memang hari-hari melakukan kemaksiatan, dia muslim dan dia yakin itu sebuah kesalahan, ya. Namun dia tidak mampu keluar dari itu dan dia tahu itu sebuah salah. Ya. Maka menjelang kematian kemungkinan besar kemaksiatan ini akan hadir pada dirinya. Na'udzubillah.
ketika malaikat maut mencabut nyawa datang, kemudian di saat itu juga kebiasaan buruk yang dia lakukan yang mengisi umumnya mayoritas kehidupannya hadir. Na'udzubillah min dzalik. Maka pada saat itu dia mati dalam keburukan. Ya, dia mati dalam keburukan. Jadi ikhwah rahimanallah wa iyyakum, jadi tergantung kita apa yang kita lakukan semasa kita hidup. Jika kita semasa hidup banyak melakukan ketaatan, umum kehidupan kita melakukan ketaatan, maka kemungkinan besar ya di saat kematian yang tergambar pada diri kita adalah ketaatan itu. Demikian juga sebaliknya. Kalau umumnya usia kita habis dengan kemaksiatan, hanya sedikit ketaatan, maka kemungkinan besar ketika kematian menjelang, maka keburukan itu juga yang tergambar pada diri kita. Makanya orang Arab mengatakan, man 'asha 'ala syai' mata 'alaih. Barang siapa yang hidupnya di atas sesuatu, maka dia pun akan mati di atas sesuatu itu. Tinggal sesuatu ini satu hal yang apa? Apakah dia sebuah ketaatan? Apakah dia sebuah kemaksiatan? Makanya orang-orang yang menghabiskan usianya dengan kemaksiatan, dengan judi, khamar, main wanita, apa saja, dihabiskan usianya seperti itu, maka kemungkinan besar dia meninggal dalam keadaan seperti itu. Na'udzubillah min dzalik. Ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan bahwasanya al-ma'asi baridul kufur. Bahwasanya kemaksiatan itu merupakan pos untuk menuju kekufuran. Karena kekufuran ini merupakan kemaksiatan yang luar biasa. Tapi kemaksiatan inilah yang akhirnya akan menyeret seorang pada kekufuran. Kemaksiatan ini ikhwah kan seorang yang melanggar apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak melakukan apa yang diperintah Allah, dia tak lakukan. Apa yang Allah larang malah dia langgar. Ya. Ini kan sejenis mirip dengan pembangkangan. Kita seorang muslim, yang seharusnya seorang muslim itu adalah al-istislamu lillahi bil inqiyad wal idha'an. Yang seharusnya orang muslim itu orang yang menyerah, pasrah kepada Allah, taat kepada Allah. Itulah seharusnya muslim. Lawan muslim kafir. Ya. Ketika kita seorang muslim melakukan kemaksiatan, berarti kita telah melanggar aturan Allah satu. Maksiatan kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, dan seterusnya. Ini lama-kelamaan kita bisa terseret pada yang akhirnya kita jatuh kepada kekufuran murtad dari agama Islam. Karena pembangkangan demi pembangkangan yang kita lakukan. Makanya benar kata Rasulullah SAW, al-ma'asi baridul kufur. Kemaksiatan itu merupakan pos yang menuju titik tolak seorang terjerumus pada kekafiran. Ikhwah azani Allah wa iyyakum. Mengapa seorang yang hidupnya melakukan sesuatu, maka dia akan meninggal dalam keadaan sesuatu tersebut? Ya. Apa yang dia lakukan itu akan terbayang kembali lagi ketika dia meninggal. Kita berikan contoh. Contohnya ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Kalau kita tidur, ya, sering kita mimpi dengan perbuatan yang biasa kita lakukan. Misalnya nih, seorang yang hobi bola. Di hatinya sudah sangat cinta dengan bola. Ini permainan bola bisa masuk dalam tidurnya. Bisa masuk dalam tidurnya. Dan ingat ikhwah, ya, tidur itu merupakan adiknya kematian. Tidur merupakan adiknya kematian. Kita sudah bahas bahwasanya ya, tidur itu merupakan kematian kecil. Ya, kematian kecil. Adapun dicabutnya nyawa itu merupakan kematian besar. Ikhwan azallahu iyyakum. Ketika kita tidur, yang Allah katakan itu adalah sebuah kematian. Rasulullah juga katakan sebuah kematian. Makanya ketika kita bangun dari tidur, kita berdoa, ucapan doa kita, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah mematikan kami. Wa ilaihin nusyur. Perhatikan, yang menghidupkan kita
kami setelah mematikan kami. Berarti tidur itu sebuah kematian. Dan ketika seorang sedang tidur, itu bisa terbayang apa yang dilakukan ketika dia tidak tidur. Makanya seorang yang hobinya apa nih? Hobinya suka dengan burung misalnya. Ya, hari-hari waktunya habis dengan burung misalnya. Ya, dia hobi dengan perela burung dan lainnya. Ya, sehingga burung-burung ini bisa masuk dalam mimpinya. Seperti yang kita katakan tadi, seorang yang candu bola luar biasa. Maka permainan bola ini bisa masuk dalam mimpinya. Apalagi ikhwah, seorang yang suka bermain dengan perempuan lain. Dia mencintai perempuan yang lain. Ya. Ini perempuan ini bisa masuk dalam mimpinya. Ya, bisa masuk dalam mimpinya. Karena memang pikirannya itu sudah terkungkung dengan apa yang dia inginkan, apa yang disukai, apa yang dia hobi. Mereka yang sangat hobi dengan satu kegiatan misalnya, hobi dengan goesnya, sepedanya, hobi dengan apanya lagi, ya dengan apa yang sangat dia cintai, itu bisa masuk dalam mimpinya. Itu mimpi, ikhwah. Itu adalah tidur. Dan kematian adalah saudaranya tidur. Makanya ikhwah rahimanallahu iyyakum, apa yang dikatakan oleh Siddiq Hasan Khan ini suatu hal yang sangat bisa terima akal. Ya, sangat bisa terima akal. Dan itu diakui oleh syariat. Bahwasanya apa yang kebiasaan yang dilakukan oleh seorang ketika dia masih hidup, apa yang dia cintai, dia habiskan waktunya untuk itu, maka kemungkinan besar ketika dia meninggal, apa yang dilakukan itu akan terbayang kembali pada dirinya. Sama seperti seorang yang menghabiskan waktunya cinta dengan Al-Quran. Maka ketika dia meninggal, bisa dia ketika meninggal itu sedang baca Quran. Demikian ikhwah. Bahkan kita lihat di media sosial, ada yang sedang koma pun, sedang pingsan, ya, sedang tak sadar, masih baca Quran. Masya Allah. Saking cintanya dia dengan Al-Quran. Bisa saja seorang yang sangat cinta dengan hadis, ketika dia mau meninggal, masih terbayang hadis-hadis yang dia baca. Ketika dia cinta dengan majelis ilmu, ketika dia meninggal, yang terbayang dia adalah majelis ilmu. Ya, yang terbayang dia adalah majelis ilmu. Demikian ikhwah, rahimanallahu wa iyyakum. Ya, kita lihat ikhwah, azinallahu wa iyyakum, apa kata Imam Ad-Dhahabi dalam kitab Al-Kabair. Kata beliau, qala Mujahid, berkata Mujahid, ma min mayitin yamutu illa mustillahu julasa'uhu alladzina kana yujalisuhum. Tidak ada satu mayit pun, tidak ada seorang pun yang meninggal kecuali akan digambarkan kepada dia orang-orang yang menjadi teman duduknya ketika dia hidup. Julasa ini ya teman hidupnya, teman duduknya. Pokoknya teman dekat dia, apa yang dia lakukan bersama teman-temannya. Fahtadara rajulun mimman kana yal'abu bisyatranj. Ketika seorang yang memang datang kematian, menjelang kematian, datangnya kematian pada seorang yang memang hobi cinta dengan catur. Faqila lahu, dikatakan kepadanya, la ilaha illallah. Ya, jadi seorang yang sedang meninggal ini adalah orang yang sangat cinta dengan catur. Mungkin waktunya habis tersita dengan main catur. Demikian. Ketika dia meninggal, mungkin ada seorang yang mentalkinkannya, la ilaha illallah. Harapannya agar sebelum dia meninggal, dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Tapi sayangnya apa yang dikatakan sebelum dia meninggal? Ska, syak, ska. Allahu Akbar, na'udzubillah min dzalik. Seharusnya dia ucapkan la ilaha illallah, malah dia ganti dengan ska. Ya kan ada ska mesa, ska mat. La ilaha illallah. Kasihan sekali orang seperti ini, ikhwah. Summa mata. Setelah dia katakan ska mat, setelah dia katakan ska mesa, kemudian mati dia. Faghalaba ala lisanihi ma kana ya'tadu hala hayati fil la'di. Sehingga ya lisannya terkalahkan dengan apa yang biasa dia ucapkan ketika dia masih hidup.
Faqala audu kalimati tauhid syak. Kemudian dia mengucapkan skakmat sebagai pengganti kalimat la ilaha illallah. La haula wala quwata illa billah. Na'udzubillah min dzalik. Ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Hati-hati. Ya, hati-hati. Mungkin seorang yang suka dengan burung, ya, hobinya dengan burung, yang hari-hari begitu kan, melatih burungnya. Kadang-kadang panggilan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, dia abaikan gara-gara ngurus burung. Ya. Bahkan tidak sedikit yang lebih perhatian terhadap burungnya ketimbang anak dan istrinya. Bisa saja dia meninggal dalam keadaan sedang melatih burungnya. Demikian ikhwah. Karena memang hidupnya sangat cinta dengan burung. Demikian. Sehingga mengalahkan yang lainnya. Bahkan mengalahkan panggilan Allah Subhanahu wa taala, hayya 'alas shalah dan hayyal falah. Maka sayangkan bisa dia meninggal dengan sambil mengucapkan apa yang biasa dia ucapkan. Seorang pemain bola bisa saja saking cintanya dengan main bola, ya, sehingga terbayang dia di saat menjelang kematiannya. Yang seharusnya dia katakan la ilaha illallah, nanti yang dia katakan pengganti la ilaha illallah dengan kalimat gol. Ikhwah, ini bisa terjadi. Ya, bisa terjadi. Makanya hati-hati ikhwah fiddin. Man 'asha 'ala syai' mata 'alaih. Barang siapa yang hidup terbiasa dalam hidupnya dengan sesuatu, maka dia mati dalam sesuatu tersebut. Tergantung sesuatunya apa. Apakah sesuatunya baik ataukah sesuatu itu adalah sesuatu yang buruk. Kemudian ikhwah azanillah wa iyyakum. Yang ketiga yaitu al-udul anil istiqomah. Yaitu mereka yang berpaling dari istiqomah. Menyimpang dari istiqomah. Ikhwah, istiqomah itu yaitu mereka yang teguh, tegar di atas kebenaran. Itu dikatakan istiqomah. Sulit, ya. Untuk istiqomah sulit. Ya. Ketika seorang menyimpang, dia harus segera sadar. Dia harus segera taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya selalu kita dalam salat kita berdoa kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkan kami jalan yang lurus. Tunjukkan kami jalan yang lurus. Agar kita terus selama semasa hidup kita tetap berada di atas jalan yang lurus, di atas ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Namun ikhwah azinallahu wa iyyakum, ada orang-orang yang tadinya dia sudah mengetahui kebenaran, dia sudah mengetahui sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dia sudah mengetahui ketaatan pada Allah Subhanahu Wa Taala, tapi disayangkan ternyata dia menyimpang dari itu semua. Ya, dia menyimpang dari itu semua. Yang tadinya dia rajin mengaji, kemudian dikarenakan kesibukan dunia, akhirnya dia tinggalkan pengajian. Yang tadinya dia di atas ketaatan pada Allah, akhirnya dikarenakan mungkin banyak sebab, apakah dikarenakan teman, lingkungan, akhirnya dia tinggalkan ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Dia tinggalkan istiqomah tersebut. Gak tegar dia di atas kebenaran. Orang seperti ini, ikhwah rahimanallah wa iyyakum, bisa menyebabkan dia mati dalam su'ul khatimah. Mungkin para pemirsa pernah dengar kisah Bal'am bin Ba'ur, ya. Juga kisah Barsisoh, di mana kedua ini adalah orang-orang tadinya adalah orang-orang soleh, ya. Tapi dikarenakan tidak mampu menahan godaan setan, akhirnya mereka hanyut dengan rayuan dan bujukan setan. Dia tinggalkan kebaikannya, dia tinggalkan kesolehannya. Akhirnya mati dalam keadaan
su'ul khatimah. Yang tadinya dia adalah seorang yang soleh, Masya Allah. Ya, yang sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena nggak mampu menahan godaan, dia tinggalkan ketaatan itu. Dia terjerumus pada kemaksiatan. Memang ikhwah, ya, sebagaimana yang telah kita pelajari bahwasanya setan ini adalah makhluk Allah yang sangat lihai. Bagaimana nggak lihai? Dia punya pengalaman ribuan tahun dalam menggoda umat manusia. Pengalaman yang luar biasa. Dan memang itu yang dia minta. Dia katakan, Rabbi anzirni ila yaumi yub'atsun, ya Allah, tangguhkan usiaku hingga hari kiamat. Itu permintaannya. Untuk apa, ikhwah? Tujuannya untuk menyesatkan manusia. Ya. Untuk menyesatkan manusia. Dia berazam di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, la aq'udanna lahum siratal mustaqim. Aku akan duduk di atas jalanmu yang lurus. Bukan berarti dia mau menempuh jalan yang lurus, enggak. Dia sengaja duduk di atas jalan yang lurus ini agar orang-orang yang menempuh jalan yang lurus dia goda. Jangan sampai orang ini melanjutkan perjalanannya di jalan yang lurus tersebut. Yang tadinya sudah soleh, dia goda agar yang soleh ini enggak melanjutkan kesolehannya. Setelah dia goda, dia rayu, kemudian akhirnya orang ini pun menyimpang, menempuh jalan ke kiri dan ke kanan. Demikian, tergoda dengan jalan-jalan yang kiri dan kanan. Yang masing-masing jalan ini, yang kata Rasulullah SAW, itu ada pintu-pintu. Ya. Ini jalan yang lurus, kata Rasulullah, kiri kanan ada pintu. Di pintu itu ada orang-orang yang memanggil, ayo kemari, ayo kemari. Itulah setan-setan itu, ikhwah. Di tengah ada setan. Mempersilahkan dan menggoda mereka agar mereka belok kiri atau belok kanan. Mereka yang belok kiri, mereka meninggalkan keistiqomahan. Demikian ikhwah, azinallahu wa iyyakum. Ya, jadi itu sudah memang azamnya setan. Dan memang sangat piawai dalam masalah ini. La atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim an syama'ilihim la tajidu aktsarahum syakirin. Aku akan goda mereka dari depan, dari belakang, dari kanan atau dari kiri, dan engkau akan lihat enggak banyak mereka yang bersyukur kepadamu. Itulah azamnya syaitan, tekadnya syaitan. Optimisme yang luar biasa dalam menyesatkan manusia. Ya, mereka yang tergelincir dengan godaan setan, inilah orang-orang yang ternyata lari dari keistiqomahan. Semakin lama semakin menjauh, akhirnya mati dalam keadaan su'ul khotimah. Mati dalam keadaan su'ul khotimah. Demikian. Yang akhirnya ikhwah, yang tadinya orang soleh, tergoda sedikit demi sedikit, akhirnya ketika dia meninggal, setan datang, ukfur, kafirlah kamu. Ternyata dia ikut juga kafir. Padahal itu detik-detik kematian dia. Dia pun kafir. Kemudian setelah kafir, apa kata si setan? Inni bari'um minka, inni akhafullah rabbal alamin. Sungguhnya aku itu berlepas diri dari kamu. Aku itu takut pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi setan ini hanya membujuk supaya dia kafir. Dan dia sebenarnya takut dengan Allah. Setan ini takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi setelah orang ini kafir, aku nggak ikut. Aku takut pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah setan. Ya. Jadi ketika seorang menyimpang dari istiqomah, maka dia bisa mati dalam keadaan su'ul khatimah. Demikian ikhwah, azinallahu wa iyyakum. Kemudian sebab yang keempat, yaitu dha'ful iman. Lemahnya iman. Ya. Lemahnya iman. Ikhwah azinallahu wa iyyakum. Apabila seorang lemah imannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, otomatis kecintaannya kepada dunia itu lebih kuat. Ya. Otomatis kecintaannya pada dunia itu akan menjadi kuat. Dan kekuatan cintanya kepada dunia ini bisa semakin lama semakin menggeser kecintaan dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kecintaannya pada dunia lebih besar, ya, lebih besar, maka nggak bisa ikhwah dalam satu hati itu seorang itu sama kuat kecintaannya kepada Allah dengan dunia dan pada Allah, nggak bisa. Jadi karena kecintaannya kepada dunia itu besar, ini lama kelamaan kecintaan dia kepada Allah akan menggeser
kecintaan dunianya itu akan menggeser kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Otomatis berarti dia akan bergelimang kemaksiatan, dia akan memperturutkan syahwatnya di saat dia meninggal, di saat dia mau meninggal menjelang kematian, dia sangat tidak suka hal itu. Kenapa? Dia akan meninggalkan dunia yang sangat dia cintai. Akhirnya akan menghasilkan apa? Dia benci dengan Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min dzalik. Berubah yang tadinya kecintaan kepada Allah yang hanya tinggal sedikit berubah menjadi benci dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena dia merasa bahwasanya dia akan meninggalkan apa yang sangat dia cintai, yaitu dunia. Ketika seorang benci dengan Allah Subhanahu wa taala menjelang kematiannya, naudzubillah min dzalik. Ini merupakan tanda-tanda su'ul khotimah. Ya, ini merupakan su'ul khotimah, sebab-sebab su'ul khotimah. Makanya ikhwah azinallahu wa iyyakum, ya, kita harus banyak introspeksi pada diri kita. Sebenarnya kita itu cinta kepada Allah lebih banyak, lebih kuat, ataukah cinta kepada dunia? Kalau ternyata kita lebih cinta kepada dunia, maka segera tobat pada Allah. Perkuat cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Cinta kepada Allah Subhanahu wa taala tidak bisa disamakan dengan cinta dengan apapun, tak dibolehkan. Ya. Tidak boleh. Tidak bisa disamakan dengan apapun. Harusnya cinta kepada Allah itu di atas segala sesuatu. Ya, di atas segala yang kita miliki, di atas segala apa yang kita cintai. Karena seorang yang beriman itu kata Allah, walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Orang beriman tuh yang paling dia cintai adalah Allah Subhanahu wa taala. Itu yang paling dia cintai. Enggak bisa kecintaan kepada Allah disamakan dengan kecintaan kepada yang lain. Ini bisa jatuh kepada syirku fil mahabbah. Syirik pada kecintaan. Demikian. Jadi dikhawatirkan ketika seorang itu dunianya lebih dia cintai ketimbang Allah. Dia senang dengan dunianya, bergelimang dengan kemaksiatan. Dia ikuti hawa nafsunya di saat dia menjelang kematian, di saat dia akan meninggalkan dunia, dia merasa benci. Kenapa? Karena dia harus meninggalkan apa yang dia cintai. Di saat itu akan muncul kebenciannya kepada Allah. Di saat bencinya muncul kepada Allah, di saat muncul bencinya kepada Allah dan dia meninggal, ini sangat berbahaya. Sangat berbahaya, ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Ya. Hukiya anna Sulaiman bin Abdul Malik diceritakan bahwa Sulaiman bin Abdul Malik lamma dakhala al-Madinah hajjan, ketika dia berhaji masuk Madinah untuk melaksanakan haji, qala dia berkata, hal biha rajulun adraka iddata minas sahabati, apakah di Madinah ini ada orang-orang yang sempat bertemu dengan para sahabat? Qalu na'am. Penduduk Madinah mengatakan ada. Siapa itu? Abu Hazim. Abu Hazim ini sempat bertemu dengan sahabat. Fa arsala ilaihi, maka dia pun mengutus orang untuk memanggil Abu Hazim ini. Falamma atahu, ketika datang Abu Hazim, qala ya Abah, ketika Abu Hazim hadir menghadap Sulaiman bin Abdul Malik, ya Abu Hazim, malana naqahul maut. Kata Sulaiman bin Abdul Malik, ya Abu Hazim, mengapa kami itu benci dengan kematian? Qala, kata Abu Hazim, innakum amartumud dunya wa kharrabtumul akhirah. Kalian itu hanya memakmurkan dunia dan menghancurkan akhirat kalian. Fatakrahunal khuruj minal umron ila kharab. Sehingga kalian tak suka keluar dari yang kalian makmurkan menuju sesuatu yang telah kalian hancurkan. Ikhwah, kalau rumah kita baik, bagus rumah kita, kemudian di sebelah ada rumah yang hancur, yang kita hancurkan, masa sih kita mau meninggalkan rumah kita yang indah menuju rumah yang kita hancurkan? Nah, permasalahannya ikhwah, ya, kita itu sering menghancurkan akhirat kita dan kita memakmurkan dunia kita sehingga kita jadi benci untuk menuju akhirat. Ya, benci menuju akhirat dikarenakan apa? Dunia yang sudah kita makmurkan, lupa kita dengan akhirat kita. Makanya itu yang dikatakan oleh Abu Hazim. Kenapa kalian membenci? Dikarenakan kalian hanya memakmurkan dunia dan kalian hancurkan akhirat kalian. Sehingga kalian benci meninggalkan dunia untuk menuju akhirat yang sudah kalian hancurkan. Qala shadaqta. Kata Sulaiman bin Abdul Malik, benar, kamu itu benar. Summa qala laita sya'ri ma lana indallahi ta'ala. Wahai, berkata Sulaiman, benar kamu, ya. Kemudian dia katakan lagi, wahai, bagaimana kami nanti, apa yang kami dapati di sisi Allah Subhanahu wa taala?
Qala a'rid amalaka ala kitabillah. Coba kamu recheck amalanmu dengan kitabullah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Sulaiman berkata, aina ajidu? Di mana aku dapati itu? Qala fi qaulihi, berkata Abu Hazim, yaitu pada firman Allah subhanahu wa ta'ala, innal abrar lafi na'im. Sesungguhnya orang baik itu berada lafi na'im, dalam kenikmatan. Wa innal fujjar lafi jahim. Dan orang-orang penjahat itu berada di dalam neraka jahanam. Berkata Sulaiman, qala aina rahmatullah? Kalau begitu di mana rahmatnya Allah? Jadi di sini Sulaiman bin Abdul Malik mengatakan bahwa loh, bukankah Allah itu Maha Rahmat? Wa rahmati wasi'at kulla syai', kata Allah. Rahmatku mencakup segala sesuatu. Kenapa harus Allah azab? Kan Allah itu Maha Rahmat. Allah itu Maha Penyayang. Qala, kata Abu Hazim, rahmatullah qaribum minal muhsinin. Rahmat Allah itu dekat bagi orang yang berbuat baik. Ya. Jadi rahmat Allah itu ada. Tapi rahmat Allah ini sangat dekat dengan orang yang berbuat baik. Adapun kalau orang berbuat jahat, ya, rahmat Allah ini semakin menjauh dari dirinya. Demikian. Kecuali kalau dia bertobat. Kalau dia bertobat, maka rahmat ini akan dekat. Wa qul li'ibadiyal ladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Katakan kepada hamba-hambaku yang berbuat dosa, janganlah kalian putus asa atas rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Sungguhnya Allah itu mengampunkan semua dosa. Ini adalah orang yang berbuat maksiat yang bertobat. Tapi kalau dia nggak bertobat, maka rahmat Allah jauh dari dia. Karena sebuah taubat adalah perbuatan kebaikan. Ya, seorang yang salah, berdosa, kemudian dia bertobat, taubat itu sebuah kebaikan. Makanya la taqnatu min rahmatillah. Janganlah kalian putus asa atas rahmat Allah. Bertobatlah. Allah akan ampuni. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Sungguhnya Allah itu mengampunkan semua dosa. Tapi mereka yang nggak bertobat, semakin jauhlah rahmat Allah dari dia. Semakin jauh, semakin jauh, semakin jauh. Demikian ikhwah. Kemudian qala, ya laita sya'ri kaifa aradu 'ala Allah ta'ala ghadan. Kemudian Sulaiman bin Abdul Malik mengatakan, lantas bagaimana kondisi kami nanti? Bagaimana kondisi nanti kami ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala? Qala ammal muhsin fakal ghaibil ladzi yaqdumu ala ahli. Adapun orang yang berbuat baik, dia datang menghadap Allah akan mendapat sambutan bagaikan seorang yang safar pulang ke keluarganya. Kita lihat kalau kita pergi safar, meninggalkan keluarga kita, kemudian kita pulang, itu kan disambut dengan istri, disambut oleh anak-anak kita dengan sangat antusias, dengan kasih sayang, dengan gembira. Ya, begitulah Allah Subhanahu wa ta'ala menyambut orang-orang yang muhsin. Wa amal musi, adapun orang-orang yang berbuat buruk, kal abiqi, seperti hamba yang lari dari tuannya, yaqdumu ala maulah, yang datang kembali pada tuannya, yang sudah tertangkap. Ikhwah, seorang hamba yang lari dari tuannya kemudian tertangkap, tentunya ketika dia dihadapkan pada tuannya itu dalam keadaan sangat takut. Begitulah orang-orang yang berbuat buruk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia takut bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, sangat takut, karena dia tahu dia telah berbuat dosa, dia tahu dia telah durhaka, dia telah tahu bahwasanya dia telah banyak melanggar aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Takut dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian fabaka Sulaiman hatta ala sautuh wastadda buka'uh. Maka mendengar itu menangislah Sulaiman. Menangis sampai suaranya kuat, ya. Dan tangisnya pun sampai terisak-isak. Summa qala, kemudian dia kembali berkata, ausini, kalau begitu berilah aku wasiat, berilah aku nasihat. Qala, kata Abu Hazim, iyyaka ayyarakallah haitsu nahak wa yafqiduka haitsu amarak. Hati-hati kamu, jangan sampai Allah melihat kamu melakukan apa yang diperintahkan dan Allah tidak melihat kamu di saat, dan Allah tidak melihat kamu dalam masalah yang diperintahkan oleh Allah. Ya, jadi maksudnya ikhwah, jangan sampai Allah melihat kamu melakukan apa yang dilarang, dan jangan sampai Allah tak melihat kamu melakukan yang diperintahkan. Artinya jangan sampai engkau melakukan apa yang dilarang oleh Allah dan tak melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian ikhwah, rahimanallahu wa iyyakum. Jadi itulah empat perkara yang disebutkan oleh
Syekh Siddiq Hasan Khan ya dalam kitabnya Yaqzatul Ula Al-I'tibar, ya ada 4 perkara yang menjadikan sebab seorang itu su'ul khatimah. Yang pertama yaitu fasadu fil i'tiqad, keyakinan yang salah, yang keliru, yang rusak. Kemudian israru al ma'asi, ya, senantiasa melakukan kemaksiatan. Seharusnya kemaksiatan itu di-cut, dihentikan, tapi ini terus dia lakukan. Ini bisa menyebabkan seorang itu meninggal dalam keadaan su'ul khatimah. Yang ketiga yaitu al-udul anil istiqamah, yaitu berpaling dari istiqamah. Tadinya dia sudah soleh, tapi dia tinggalkan kesolehan tersebut. Tadinya dia sudah berteman dengan orang-orang baik, tapi ditinggalkan teman-teman baik, malah berteman dengan para pelaku-pelaku maksiat. Yang keempat yaitu dikarenakan lemahnya iman. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari sebab-sebab su'ul khatimah. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kita anugerah akhir kematian kita, akhir kehidupan kita dengan husnul khatimah. Demikian para pemirsa, aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu wal ghafurur rahim. Terima kasih atas pembahasan yang penuh manfaat tentang sebab-sebab dari su'ul khatimah yang telah Ustaz sampaikan di pagi hari ini. Untuk selanjutnya ikhwatal Islam, kita masuk ke sesi tanya jawab. Anda yang akan bertanya, kami berikan kesempatan. Terlebih dahulu kami angkat dari pesan singkat, ada dari pendengar kita hamba Allah di Bogor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apakah dampak dari namimah orang lain dapat mengakibatkan su'ul khatimah? Mohon nasihatnya Ustaz, karena saya sudah berusaha untuk memperbaiki hubungan, akan tetapi sulit karena adanya namimah tersebut Ustaz. Barakallahu fikum. Fika barakallah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yadkhul jannatun namam. Tidak masuk surga orang yang melakukan namimah, yaitu yang suka mengadu domba. La yadkhul jannati namam. La yadkhul jannata namam. Tidak masuk surga para pelaku ataupun orang-orang yang namam ini siwah mubalagh, yang sering melakukan namimah. Ikhwa azinallahu wa iyyakum. Bukankah seorang yang husnul khatimah ya diharapkan dia masuk ke surganya Allah? Demikian juga sebaliknya. Seorang yang su'ul khatimah, maka kemungkinan besar dia masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Terlepas apakah dia nanti diampuni oleh Allah ataupun dia masuk neraka dahulu kemudian Allah Subhanahu wa taala angkat dia dari neraka dan masukkan ke dalam surga. Tergantung ya dosanya apa. Kalau dosanya sampai pada kufur, maka dia masuk ke dalam neraka dan kekal dalamnya. Kalau dia seorang muslim walaupun keimanannya misqala darratin, sebesar habbatin minal khardal, sebesar biji sawi ya, walaupun dia dimasukkan ke dalam neraka dan dia lama di sana, tapi satu saat Allah akan tarik dia dan dimasukkan ke dalam surga. Baik. Untuk berbuat baik, Allah Subhanahu wa taala mengatakan masuk ke surga. Untuk perbuatan buruk, Allah katakan masuk ke dalam neraka kalau enggak Allah ampuni. Baik, sekarang la yadkhul jannata namam, enggak masuk surga orang yang melakukan namimah. Enggak masuk surga itu maksudnya gimana? Masuk ke neraka. Ya. Seorang yang senantiasa melakukan namimah, ikhwah, apakah ini bisa menjadi penyebab su'ul khatimah? Ya. Kalau dia senantiasa melakukannya. Karena itu termasuk dalam al-israru fil ma'asi. Mereka yang senantiasa melakukan kemaksiatan. Mereka yang senantiasa melakukan kemaksiatan. Jika itu dia lakukan, nanti bisa saja sebagaimana yang kita katakan tadi bahwasanya mana asya ala syai' mata alaih. Barang siapa yang hidup melakukan sesuatu, maka dia mati dalam keadaan apa yang biasa dia lakukan. Kalau selama hidupnya dia suka melakukan namimah, ya, maka ada kemungkinan besar dia mati dalam keadaan seperti itu. Dia mati dalam keadaan seolah-olah dia sedang melakukan namimah. Demikian, na'udzubillah min dzalik. Seperti yang kita katakan tadi, ikhwah, ya. Seperti yang kita katakan tadi,
Seorang yang disebutkan Imam Dhahabi tadi, seorang yang cintanya luar biasa terhadap catur, mati dalam keadaan bukan mengucapkan la ilaha illallah, tapi mengatakan skamat. Na'udzubillah min dzalik. Bahkan sampai lupa mengatakan la ilaha illallah. Padahal orang di sampingnya sudah mentalkinkan dia. Demikian. Makanya ikhwah azallahu iyyakum, mereka yang senantiasa melakukan namam, ya, dan dia musirru ala hadza, dan dia terus melakukan itu, maka ada kemungkinan besar dia akan meninggal dalam keadaan seperti itu karena dia telah melakukan salah satu sebab-sebab su'ul khotimah. Allahu a'lam bishawab. Nah, terima kasih atas jawaban dan nasihat Al-Ustadz. Demikian untuk pertanyaan pertama. Dan yang kedua kami berikan dari penelpon, kesempatan kedua dari telepon. Barangkali ada yang masuk dari pendengar dan pemirsa, silakan. Ya, silakan. Ya, silakan Bapak atau Ibu, mohon dikecilkan saja volume radio dan TV-nya. Cukup dengan telepon saja. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini Pak Ustadz. Dengan siapa, dari mana Bapak? Halo, Assalamualaikum. Iya, begini Pak Ustadz. Saya misalnya dikirimin gitu Pak Ustadz, yang ilmu-ilmu jahat gitu Pak Ustadz, ilmu-ilmu sesat gitu baju Pak Ustadz. Saya itu mendapatkan nikmat kubur nggak Pak Ustadz di dalam kubur itu Pak Ustadz? Misalnya kita mati keadaan dijahatin orang, disantet orang gitu Pak Ustadz. Demikianlah pertanyaan kita dari Zikrullah di Kampung Baru Pak Ustadz. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak interaksinya. Silahkan Ustadz. Wa'azinallahu wa iyyakum, para pemirsa Roja TV dan pendengar Radio Roja dimanapun Anda berada. Perlu kita ketahui bahwasanya santet, apalagi dukun, ini adalah perbuatan setan. Mereka mendapat bantuan dari setan. Dan Allah mengatakan, inna kaida syaitan kana dha'ifa. Makarnya setan, ya, tipu daya setan itu lemah. Allah yang mengatakan ini, itu lemah. Tapi mengapa makarnya setan, tukang-tukang santet yang merupakan kerjasama dengan setan, malah bisa mengalahkan kita? Padahal Allah katakan, inna qad syaitan kana dha'ifa. Makarnya setan, tipu daya setan itu lemah. Berarti kita yang bermasalah. Kalau orang berbuat jahat, tukang santet, dukun, dari dulu sudah ada. Tapi permasalahannya, mengapa santetnya itu bisa mengenai kita? Mengapa manjur terkena kita? Mengapa kita bisa diguna-guna? Itu dikarenakan bukan santetnya, bukan jinnya, bukan setannya yang kuat, tapi karena kitanya lebih lemah dibandingkan setan. Setan itu sudah lemah, tapi kita lebih lemah dibandingkan setan. Kenapa ikhwah? Pertama, karena akidah kita nggak lurus. Tauhid kita belum menghunjam teguh dalam hati kita. Yang kedua, ya, kita jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jauh dari ketaatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melindungi orang-orang yang senantiasa taat kepadanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melindungi orang-orang yang senantiasa berzikir kepadanya. Kita lihat ikhwah, orang yang taat itu dia melakukan sunnah Rasulullah SAW. Dan sebagaimana yang pernah kita singgung bahwasanya kita itu diberikan oleh Allah yaitu berupa senjata melawan setan. Memang sebagaimana kita katakan tadi, triknya setan, tipu daya setan, pengalamannya luar biasa. Tapi begitu pun ikhwah, Rasulullah bukan membiarkan kita begitu saja. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak membiarkan begitu saja dikalahkan oleh syaitan sehingga semua kita masuk ke dalam neraka jahanam. Na'udzubillah min dzalik. Enggak. Allah beri kita senjata. Apa itu? Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita makan, kita dituntun oleh Rasulullah supaya mengucapkan bismillah. Supaya apa? Supaya makan kita enggak dimakan oleh syaitan. Ketika kita masuk rumah, kita tutup pintu, kita ucapkan bismillah. Supaya rumah kita tidak jadikan tempat nginap oleh syaitan. Demikian. Akhirnya syaitan itu nggak bisa mengganggu kita. Ketika kita keluar rumah, kita juga katakan bismillah tawakkaltu 'alallah haula wala quwata illa billah. Di mana kalau seorang mengucapkan ucapan ini, fanudiya, maka dikatakan qad wuqiya wa
Qad wuqiya wa hudiya wa kufiya. Orang ini sudah mendapatkan kecukupan, sudah mendapatkan hidayah dan mendapatkan perlindungan. Dan setan-setan pun akan berkata kepada kawan-kawannya, nggak bisa ini, orang ini nggak bisa digoda karena dia sudah mendapatkan perlindungan, sudah mendapatkan kecukupan, waqad kufiya, wahudia, wawukia. Dia telah mendapatkan perlindungan, kecukupan, sudah mendapatkan hidayah dan mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Fatanaha syaitan, setan minggir. Demikian. Ini setan-setan ini kan yang membantu santet-santet itu. Demikian. Demikian juga kita jarang baca Quran dan jarang juga mungkin nggak pernah mengucapkan membaca zikir pagi sore yang merupakan benteng seorang muslim. Demikian ikhwah. Jadi sebenarnya bukan santet yang hebat, santet itu kerjasama dengan setan itu lemah kata Allah. Kitanya yang lebih lemah dibandingkan si setan, itu masalahnya. Makanya ikhwah azallahu iyyakum, dengan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita laksanakan sunnah Rasulullah SAW, zikir-zikir yang ada asarnya dari Rasulullah SAW, dari mulai kita bangun tidur sampai kita tidur kembali, itu semua ada doa-doanya. Bacalah itu. Insya Allah tidak akan terkena santet apapun, tidak akan membahayakan kita. Allah Subhanahu wa taala melindungi kita. Ya, Allah Subhanahu wa taala melindungi kita. Kenapa ada manusia lemah dengan setan? Ya, sebagaimana dikatakan Allah dalam surat Jin, wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuuna minal jin wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Ada manusia-manusia, orang laki-laki yang di mana mereka itu minta perlindungan dari laki-laki jin. Allahu Akbar. Kok minta perlindungan? Manusia itu kuat. Ketika dia minta perlindungan dari setan, berarti dia menjadikan dirinya hina di depan setan, hina di depan jin-jin ini. Fazaduhum rahaqa, akhirnya bertambah ditakutkan oleh setan. Lemah dia ikhwah. Demikian. Jadi sekali lagi Bapak yang bertanya, ya, kembali kepada Quran dan Sunnah. Taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Laksanakan semua kewajiban-kewajiban, ya, dan tinggalkan semua larangan Allah. Karena ini yang akan menguatkan kita. Kemudian bacalah zikir-zikir, doa-doa yang memang ada sunnahnya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu adalah hisnul muslim, yaitu benteng seorang muslim dari gangguan setan. Sehebat apapun tuh santet, sehebat apapun jinnya, sekuat apapun iblisnya, dia tidak akan mampu, ya, merusak benteng kita. Tinggal kita, apakah kita orang yang taat kepada Allah, yang mau membentengi diri kita dengan ketaatan kepada Allah dan di atas Quran dan Sunnah Rasulullah, ataukah tidak? Kalau enggak, itulah yang akan terjadi. Akan terkena ilmu-ilmu yang buruk tersebut. Demikian ikhwah, azallahu. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan diri kita dari Bapak yang bertanya dari hal-hal yang berbahaya, dari hal-hal yang membahayakan kehidupan kita, apalagi yang membahayakan agama kita. Demikian ikhwah, azallahu iyyakum. Semoga apa yang kita bahas tadi, apa yang saya bacakan tadi, ya sedikit yang tadi, sedikit wawasan yang kita sampaikan tadi bermanfaat bagi kita. Bermanfaat. Lebih dan kurang mohon maaf. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu wal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.